Salam beriring salam tak lupa bulan kita dan juga kumpul seluruh alam. Kami besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dalam dunia alam yang penuh yang masih di dalam pada saat saya tidak akan mengajarkan mukadimah. Saya akan memasuki pidato singkat yang bertema tentang sabar. Pada kesempatan sedikit tentang sabar. Sabar berasal dari sabar yang artinya menahan menurut istilah. Sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat dan akal, menjaga insan dari cobaan dan menahan anggota dari kekhawatiran. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, maka kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan. Konsisten menjalankan ketaatan dan sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Sabar merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam kehidupan. Kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang dihadapinya demi mendapat balasan yang baik di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di dalam kelas dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama semoga panjang-panjangkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersyukur pada pagi yang berbahagia ini. Dan salawat beserta salam akulah kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebenaran ke alam yang penuh pengetahuan. Saya mengucapkan mukadimah, saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema pentingnya menuntut ilmu. Teman-teman semua, ada yang tahu nggak kenapa sih menuntut ilmu itu penting? Mau tanya, menuntut ilmu merupakan salah satu dalam agama Islam. Islam memandang menuntut ilmu sebagai hal yang Islam jauh karena semua kita belajar tentang kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi siapa muslim. Ada riwayat Ibnu Majah. Ini berarti bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi baik laki-laki maupun anak maupun orang dewasa, baik bapak-bapak maupun laki-laki maupun nenek. Oh kawan semua, ayo kita menuntut ilmu. Ilmu agama, ilmu dunia tanpa pernah menangis. Teman-temanku semua yang dirahmati Allah. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk menuntut ilmu karena ilmu akan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 11 yang berbunyi,
kalian. Dan bagi yang sudah berbuat ibu atau bapakku semua, jangan pernah kalian jangan mencari jodoh. Kaum muslimin jalan-jalan mengikuti. Kasihkah kita berguru rajin dan selama jelaslah bahwa ilmu adalah keberhasilan dan kebahagiaan bagi di dunia maupun akhirat. Ini sesuai dengan hadis riwayat Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, barang siapa yang mengkaji dunia maka dengan dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka dengan dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan maka dengan oleh karena itu, teman-teman sekalian, mulai sekarang marilah kita berjanji kepada diri kita sendiri dan pada Allah bahwa akan harus menjadi pembelajaran sejati, mengerti ilmu agama dan ilmu dunia dengan dekat yang kuat. Sahabat-sahabatku yang mulia berbahagia, Allah adalah ilmu adalah bagian kehidupan bagi kita. Maka dari itu, ibu dan bapak agar kita dorongkan anak-anak kita untuk menjadi seorang pencari ilmu. Dan jangan kita biarkan anak-anak kita tergolong ke dalam yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Jalan-jalan di raya jangan lupa salat di dalamnya. Kalau ingin diselancar, menghitunglah itu, menuntut ilmu, itulah kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah telah menciptakan 7 putera langit dan 7 putera bumi. Langit tanpa tiang, bumi dan tanpa gantungan. Langit dihiasi bulan, ditambah yang telah terik di malam hari. Sedangkan matahari yang menyinari. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita sanjungkan ke pangkuan alam yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Saya selaku insan biasa, bukan orang angkasa yang pernah lepas dari hilang dan dosa. Alangkah banyak saya mengatur kata terima saya. Yang saya hormati guru yang ada di dalam kelas ini dan saya hormati teman-teman seperjuangan. Dalam kesempatan kali ini saya berdiri akan membawakan pidato yang berjudul Jangan Membuang Sampah Sembarangan. Sering kita lihat banyak orang yang berjangkitan penyakit seperti diabetes disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan. Salah satu kejadian lain yang sering menimpa kita adalah bencana banjir. Banjir terjadi karena manusia sering membuang sampah disebabkan yang paling parah manusia membuang sampah di sungai. Jika kalian tidak mau berjangkitan penyakit atau tertimpa bencana seperti banjir, tolong jagalah kebersihan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang paling penting bagi diri sendiri dan orang lain. Kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana alam. Contohnya seperti longsor dan banjir. Banjir terjadi karena kita sebagai manusia tidak pernah menjaga lingkungan. Jadi yang kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ada pepatah mengatakan kebersihan sebagai dari iman. Jadi marilah kita semua bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan agar tidak terjadi bencana alam yang disebabkan oleh sampah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du.
Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin sekalian, pidato singkat yang akan saya sampaikan kali ini tentang narkoba. Hadirin sekalian, usia remaja merupakan usia yang rentan karena rasa keingintahuannya yang tinggi, sehingga seringkali dimanfaatkan oleh pengedar narkoba untuk mengonsumsi narkoba. Mereka membujuk remaja untuk mengonsumsi narkoba dengan alasan akan terlihat keren jika menggunakan narkoba. Namun, narkoba justru hanya membawa pengaruh buruk pada remaja, seperti merusak organ tubuh, kehilangan kemampuan berpikir, dan konsentrasi terganggu. Remaja dan narkoba merupakan dua hal yang sangat berhubungan erat, karena belakangan ini ditemui di beragam kasus narkoba yang melibatkan remaja kita. Bukan hanya sebagai pemakai, tidak sedikit remaja yang rela menjadi pengedar narkoba, sehingga semakin membuat rumit permasalahan tentang narkoba di lingkungan remaja. Kita semua harus ingat bahwa narkoba bukanlah jalan keluar dari semua masalah. Justru sebaliknya, narkoba adalah pintu menuju ketergantungan, kehancuran fisik dan mental, bahkan kematian. Setiap tahun ribuan nyawa muda yang diambil oleh narkoba, dan ribuan lagi terjerat dalam lingkaran gelap narkoba yang sulit untuk mereka lepaskan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan kurang saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan banyak sekali limpahan rahmat dan juga kesempatan bagi kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang berbahagia ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya menuntut ilmu. Karena pada dasarnya dengan ilmu hidup kita akan lebih mudah dan juga berkah. Selain itu, ilmu juga bisa meningkatkan derajat kita dan mendapatkan kebaikan di sisi Tuhan. Maka dari itu, dari yang paling kecil hingga tua, menuntut ilmu adalah hal yang wajib dilakukan karena ilmu itu memiliki arti yang sangat luas. Demikian pidato singkat tentang pentingnya ilmu dan ilmu tadi walaupun singkat semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato singkat di antara waktu telah berlalu hingga pada hari ini kita sudah memiliki gelombang perpisahan yang akan melangkah dalam perjalanan kehidupan yang baru. Segala hal yang kami peroleh selama ini di sekolah ini semoga berarti dan kami mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah kami berdoa semoga apa yang telah kami lakukan menjadi berkah kami menjadi siswa yang berbeda. Di mana ada perjumpaan pasti ada pemerintahan. Semoga pula perjumpaan kali ini kepala akhir dari segalanya. Kami yang sudah menjadi alumni sekolah ini bertemu dan sekolah kami sekolah kali ini. Kami juga mungkin telah